makan di luar. Yang dapur tuh masuk situ yang 3 juta, yang sini tinggal 1 juta. Tak ada makan-makan di luar. Kata tak ada. Okey, 1 juta tambah 3 juta. PLN berapa biasanya sebulan? 500, buat 500. PAM 200, buat 200. Betul tak ini? Ada yang bayar 200? Tunjuk tangan yang 200 tiap bulan. Oh, ada. Satu orang. Yang lain ni lebih. Apa sendiri? Oh, tak PLN tadi. Betul tak 200? Oh, itu PAM ya. PAM, iya. PAM 200 tak banyak sangat. Standar. Okey. Telepon atau HP yang rutin kita beli pulsa berapa itu? 500? Banyak itu. Sebulan. 200? 200, buat 200. Operator mungkin ini. Asik, oh, jual pulsa dia. Iyalah. Banyakkan biar cepat habis. SPP anak. Nah, ini kita bincang sedikit. Kalau kita perhatikan para ulama dalam membebankan biaya sekolah anak, itu yang menjadi ittifaq kesepakatan para ulama, itu anak sekolah itu wajib di sekolah dibiayai ayahnya daripada SMA ke bawah. Bukan sampai kuliah S1, S2, S3, S campur tak ikut. SMA ke bawah. Jadi yang kita hitung dikala kita membiayai anak dari SMA ke bawah, berapa sebulan sekarang? Beban kita sekarang berapa sebulan untuk anak kita sekolah? Yalah, kita buat angka angka persepakatan. Selebihnya masing-masing, anak masing-masing. Katalah dulu misalnya bawa anak 3, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD, berapa itu? Perai semua. Jangan melihat biaya sekolah ini hanya SPP-nya saja. Anak itu ada jajan, anak itu beli baju per tahun sekian potong baju, maka dihitung per bulan sekian. Kira-kira berapa itu? Anak itu ganti sepatu sekali 6 bulan, kalau dihitung per bulan sekian. Berapa kira agak-agak kita bikin per bulan? Berapa? 500? 500 bisa anak jalan 500? Seorang itu jadi 3, 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Lain-lain ini ya apa agak-agak biasanya yang belum dibincang di atas tadi, masukkan dia di lain-lain. Misalnya ada pengeluaran kita rutin tapi tak masuk di atas tadi. Pengobatan rutin sakit kah? Oh, biaya tak terduga. Ya, tapi yang dimasukkan ini yang terduga. Yang tak terduga tak masuk. Dia yang rutin memang keluar setiap bulan. Apa itu? Apa itu Pak Khairul? Makan-makan di luar. Itu bukan sewa motor. Masuk transportasi itu kalau mengkredit. Dan mengkredit itu dah kita kaji, itu haram itu. Ya, kecuali sangat terpaksa lah ya Pak Idrus ya. Kalau tak terpaksa sangat, jangan lagi ya. Oke. Lain-lainnya katalah dulu berapa? 1 juta. Banyak sangat.
TV kabel, bikin masukkan karena memang rutin juga bayar itu ya. Berapa itu sebulan? 55.000. Apa gitu? Air galon pun rutin, tapi tadi air galon masuk di dapur dah tuh. Takkan makan awak tak minum kan? Apalagi harga emas sekarang berapa emas murni 24 karat 1 gram mana toko emas 500. Sekarang 500 buat 500. Pijit hitung ya, apa katanya? Apa katanya? Zakat Anda per bulan 0, zakat Anda per tahun 0, karena Anda bukan orang kaya, Anda orang miskin, tak berzakat. Penghasilan tinggi tapi pengeluaran tinggi, jadinya miskin. Yang kaya itu walaupun kecil penghasilan, lebih kecil pengeluaran, sehingga setiap tahun terkumpul minimal duit di tabungannya 85 gram emas, baru dia wajib zakat. Ya, terkumpul itu baru dia wajib zakat. Ya, ini ikhtilaf tentang kadar emas yang wajib dizakati, itu ikhtilaf mulai dari 78 gram, 80 gram, 82 gram, 85 gram, 88 gram, 91,2/3 gram, 92, 95. Itu sudah menjadi perbincangan ilmiah di kalangan para ahli-ahli fikih. Kalau kita pergi ke kitab mereka akan kita jumpai perbezaan itu sebenarnya berbeza disebabkan perbezaan ijtihad, sama-sama ahli-ahli ilmu. Seperti misalnya di dalam kitab-kitab bermazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, itu akan selalu ada perbezaan, sebab yang menghitung emas murni itu bukan di satu tempat yang sama, yang satu di Makkah, yang satu di Baghdad, yang satu di Mesir, yang satu di Syria. Itu alat hitung mereka itu dinar dan dirham, itu ada lebih kurang. Nah, saya hendak komentari sedikit, kenapa harta Anda dikiaskan kepada emas ya? Ini pertikaian di masyarakat nanti. Kenapa tidak dikiaskan kepada zakat? Kalau perniagaan sama dengan emas juga. Kenapa tidak dikiaskan kepada zakat kambing, zakat buah-buahan, pertanian? Jawabannya, sebahagian orang ada yang mengkiaskan kepada pertanian, tetapi jumhur ulama mengkiaskannya kepada emas dan perak atau perniagaan. Kenapa? Begini, di zaman Rasulullah alat tukar itu emas dan perak, emas dan perak. Duit itu emas, beli barang kita pakai duit logamnya emas. Kalau tak emas perak, kalau tak emas perak. Itulah yang dikenal dengan dinar dan dirham di zaman Rasulullah. Jadi oleh Rasulullah, siapa yang menyimpan di rumahnya 85 gram emas, dengan bukan, Nabi tidak menyebut 85 gram emas, tapi kita hitung hari ini 85. Nabi menyebutnya siapa yang menyimpan 20 dinar emas
dan cukup setahun, orang itu wajib zakat. Atau siapa yang menyimpan 200 dirham perak, orang itu wajib zakat. Itu yang ditulis di dalam Fathul Mu'in kita. Hari ini hendak kita fahami apa itu dinar, apa itu dirham. Jawabannya supaya lebih mudah, itu setaralah dengan 85 gram emas murni hari ini. Jadi kalau Anda menyimpan emas, ibu-ibu, emas Anda tidak murni, tidak 24 karat, tak apa, seharga 24 karat. Walaupun emas Anda misalnya 22 karat, 20 apa lagi? 22, 23 ada. Nah, 23, jangan katakan itu tidak wajib zakat. Wajib 22 karat, tetapi dikumpulkan duitnya sebanyak 47 juta dengan harga yang sekarang. Itulah zakat di zaman Nabi. Itu zakat di zaman Nabi. Yang dizakati emas perak. Kenapa? Karena itu nilai tukar. Nah, kita qiyas. Hari ini nilai tukar kita apa? Uang kertas. Uang kertas. Siapa yang menyimpan uang kertas? Ini qiyasnya ini. Siapa yang menyimpan uang kertas setara dengan 85 gram di zaman Nabi, maka hari ini wajib dia zakat. Makanya angkanya di situ dari emas, harga emas murni. Oke, ini maksudnya hendak kita tengok perbezaan sistem-sistem dalam software-software yang ada di internet yang selalu ditonton dan dikoreksi oleh orang yang berilmu di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Koreksinya selalu ada. Oleh karena itu kita tengok ada beberapa software. Tapi sebelum kita tinggalkan ini, masuk ke software lain, apabila ada yang ingin dibincangkan, dipersilahkan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehubungan saya juga petani, Pak. Ya. Dalam hal zakatnya juga saya tanyakan sehubungan dengan pertanian. Kalau zakat pertanian, zakat tanaman katakan, itu 5 ausuk, ya berapa Ustaz? 5 ausuk. Ya. Itu kalau padi menurut perhitungan kemarin ada dihitung itu, kalau di Bengkalis itu pakai kaleng. Ya. Satu Kalau nisab kilo saja lah, kilo. Kalau di kilo 656 kilo. 660, iya oke, itu. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, apakah yang wajib zakat ini apabila seorang itu panen dalam 1 tahun mendapatkan satu nisab, atau yang wajib zakat itu orang yang panenannya seandainya dipotong makan 1 tahun masih ada 1 nisab? Itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Jawabannya ada di semua kitab-kitab ulama. Soalan itu sudah ditanyakan. Di Tuhfah ada, di Nihayah, di Raudhah, di Majmu', di Fathul Wahhab, di Syarah Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, ada jawabannya. Pertanian itu ada di zaman Nabi. Prakteknya langsung oleh Nabi. Prakteknya itu kita dekatkan ke praktek hari ini. Kalau persis, maka ikuti konsep Nabi itu. Agaknya prakteknya yang membezakan ialah di zaman Nabi dengan di zaman kita, besarnya biaya dalam beladang. Di zaman Nabi beladang padi, gandum setara dengan ladang-ladang yang lain. Di zaman Nabi beladang gandum itu yang dibiayai hanyalah pengairan sahaja. Itu dicatat di semua kitab. Tapi di zaman ini, di zaman Nabi hanya pengairan saja.
Maka di zaman Nabi kalau dibiayai pengairannya, zakatnya 1/20. Kalau tidak dibiayai 1/10. Itu di semua kitab kita baca itu. Nah, sekarang hendak kita kiaskan itu ke petani hari ini. Pengkiasan itu dengan pengkiasan dalam usul fikih seperti kita pahami, dengan sentiasa memperhitungkan mutlak dan muqayyadnya. Ditengok mutlaknya dan muqayyadnya. Dapatkah dikiaskan mutlak? Tak dapat, karena ada yang berqaid. Qaidnya mana? Di zaman Nabi pembiayaan itu hanyalah air sahaja. Hari ini bukan air sahaja pembiayaan. Jadi tidak adil kalau kita kenakan kepada petani ini 1/10. 1/10 itu berapa itu? 10%. 10%. Perniagaan 2,5%. Mas perak 2,5%. Petani 10%. Sedangkan tani yang sekarang tak macam tani dulu. Mana itu? Air ya biaya, pupuk biaya, hama biaya, apa lagi biaya, bajak traktor biaya. Jadi ini tak boleh diabaikan karena kita mengkias. Nah, jadi ditengoklah yang muqayyadnya ini berapa banyak, sehingga muncullah kesepakatan para ulama di zaman kita ini. Maka zakatnya pun tetap mengacu kepada yang banyak letih ni, yang kerja setiap hari ini, yang banyak biaya orang bekerja, yang orang berniaga itu banyak letihnya hingga tak dapat dirinci, dimasukkan ke sini. Itu ittifaq para ulama, angkanya tetap 2,5%. Namun bagi sesiapa yang hendak membebankan dirinya, tapi jangan dipaksakannya pada orang lain, hendak membebankan dirinya tetap mengacu kepada angka 10% kalau dibiayai tanpa biaya mengairi, 20% kalau dibiayai, terbalik, kalau berbiaya mengairinya 10%, kalau tanpa biaya 20%. Siapa yang hendak amalkan itu silakan, tapi tidak boleh menjadi satu acuan keharusan bagi petugas memaksakannya kepada masyarakat, karena pengkiasannya tidak mutlak, dia muqayyad. Jadi kesimpulannya, jawabannya itu, haruskah saya, macam mana tadi soalannya, membayar setiap bulan atau dihitung dulu setahun, masih tersisa 47 juta baru saya zakat? Ya, walaupun takjil cara pembayarannya silakan takjil, tapi cara perhitungannya tidak lagi kita mengambil dari 1/10 atau 1/20, karena sistem pembiayaannya zaman ini tidak lagi sama dengan sistem pembiayaan zaman Rasulullah. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan ini ya Ustaz, penghasilannya, pendapatannya 1 tahun. Ya. Kalau ini kita perhatikan kan 1 tahun pendapatannya adalah 120 juta. Ya. Tapi dipotong pengeluaran sehingga tinggal sisa 42 juta. Sehingga dia belum terkena zakat. Yang saya tanyakan, kalau petani itu umpamanya dia 1 tahun hasilnya, katakanlah tadi beras sejumlah 1 nisab itu apakah langsung terkena zakat atau harus dipotong pembiayaan 1 tahun Ustaz? Hukum asal sebelum dikias langsung terkena zakat seperti yang kita baca di semua kitab fikih. Namun sistem mengasuh ladang di saat ini tidak sama lagi dengan sistem mengasuh ladang di zaman Rasulullah. Makanya pengkiasannya ini sudah muqayyad, tidak bisa mutlak, tidak bisa lagi kita wajibkan orang wajib zakat bagi yang panen, setiap panen dia sekali panen 656 kaleng padi, tak bisa langsung kita wajib zakat di situ. Namun sesiapa yang hendak mengamalkan itu silakan, itu maksudnya. Ya, baik, terima kasih. Karena itu muqayyadnya itu tadi tidak sama besar biaya. Baik, hal lain, ya. Ini zakat apa nih? Zakat toko. Pada kenyataannya sekarang kita kan menanggung biaya anak-anak kuliah. Kenapa tidak dihitung, Pak? Apa sebabnya? Terima kasih, Pak. Karena kuliah itu bukan lagi kewajiban orang tua,
yang boleh mengurangi harta sehingga menyebabkan uang ujung-ujungnya tak wajib zakat. Kalau yang dikeluarkannya itu pengeluaran-pengeluaran yang wajib-wajib, seperti makan tak boleh tak makan, seperti transport tak boleh tak beli bensin, yang wajib-wajib seperti menyekolahkan anak daripada aliyah ke bawah tak boleh tak sekolahkan kalau tak tahu dia fardu ain. Memberitahu dia fardu ain itu kewajiban mak bapak dia, makanya dimasukkan dalam biaya. Adapun untuk kuliah ke atas itu tidak kewajiban dia karena tidak dituntut asas fardu ain itu. Tidak fardu ain. Kalau dah tahu dia fardu ainnya, dan pada adatnya orang memahami fardu ain itu daripada aliyah ke bawah, SMA ke bawah. Jadi tak masuk itu. Kalau nak masuk itu selamanya orang belajar bisa terus belajar. Jadi tak masuk itu ya. Yang ditanggung orang tua itu kewajiban sebelum anak dewasa. Di dalam syariat kita bila anak dah dewasa, ayah mak membagi makannya hukumnya sunat. Jadi ayah mak membagi makan tu setiap hari hukum sedekah, bukan wajib. Tapi yang belum dewasa setiap hari siang malam pakaian makanan itu pemberian kita itu pemberian wajib, kalau tak bagi berdosa. Jadi ini perbelanjaan wajib bukan perbelanjaan sunat ya. Baik, hal lain Ibu Nam, di tempat saya pernah mengajar dulu ada kebijakan dari pemerintah setempat, setiap pegawai langsung dipotong zakat seperti dipotong pajak. Apakah itu benar atau zalim? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada perhiasan manusia berupa batu permata harganya bisa menggila sampai ratusan juta. Apakah itu juga terkena zakat atau gimana? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan, mana duluan dijawab? Yang pertama, apakah itu zalim? Jawabannya, Anda yang akan menjawabnya, ini merupakan pemahaman ahli-ahli ilmu, memahami apa yang ditulis ulama di kitab lalu dituangkan dalam bentuk kemudahan, karena zaman kita ini zaman canggih. Jadi orang-orang yang mahir komputer memikirkanlah macam mana dalam bentuk software supaya mudah, masyarakat tinggal masuk saja, klik dah nampak. Apa yang di belakangnya ini apa? Di belakangnya ini kitab ulama. Karena apabila kita cek pun di kitab ulama tidak lari. Nah, yang awak tanyakan tu cocok tak dengan ini? Ada yang cocok, ada yang tidak. Yang tak cocok buang jauh-jauh. Begitu saja. Jadi supaya ringkas perbincangan. Kecuali misalnya di sini ada yang tidak cocok, silakan bantah baru kita tengok kitab. Karena ini pun tidak ada jaminan harus betul, ini tak ada. Kita mengatakan ini betul karena kita tengok di kitab sesuai. Silakan pakai. Ini hanya kemudahan. Bahkan ada beberapa software yang seperti ini lagi akan dibuka Ustadz Ardiansah kejap lagi. Bahkan Basnas pun punya software yang macam ini. Ya begini juga menghitungnya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Jadi saya tak tahu di negara mana kampung awak tuh. Kalau di Indonesia begini juga menghitungnya. Dikeluarkan dulu pengeluaran pokok, baru nanti awak wajib zakat atau tidak. Ini kepunyaan Basnas. Hanya sistem rangkanya saja beda. Kalau diisi nanti macam itu juga. Artinya tentukan sendirilah, udah betul apa masih zalim itu tentukan sendiri. Satu. Soalan kedua tadi, cincin harganya apa itu di TV itu kemarin-marin lagi gila-gila ini. 1,5 M. Apakah ini wajib berzakat?
dijawab sudah oleh para ulama, antara lain Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di mana Wahbah Az-Zuhaili itu di zaman kita ini masih hidup uangnya. Dia tidak bercakap sendiri, dia juga mengadopsi hukum-hukum yang sudah dicakapkan oleh para ulama pendahulunya secara bermazhab. Jawabannya ialah, kalau dimilikinya itu ada niatnya untuk perniagaan, maka digolongkan itu ke zakat perniagaan. Kalau dimilikinya itu dengan niat hanya untuk perhiasan, dia pakai sengaja, ku beli ini memang untuk perhiasanku, tiada wajib zakat. Kalau dimilikinya itu dengan niat simpenan, jaga-jaga, apa namanya itu, investasi, maka dia wajib zakat. Masuk zakatnya kepada zakat emas dan perak. Itu sudah tuntas dijawab oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.